Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Helena Daseli dengan NIM 232410102030 dari kelas Sistem Basis Data kelas B akan mempresentasikan tentang remedi basis data. Di sini saya mendapatkan soal kode B. Nah, pada soal ini diketahui bahwa ada seseorang yang ingin membuat sebuah aplikasi dengan fitur login. Kemudian terdapat fitur screening yang memiliki beragam jenis screening, yaitu yang pertama ada screening bullying, yang kedua ada screening cyberbullying, yang ketiga ada screening empati. Dengan detail, setiap jenis screening bisa memiliki beberapa bagian. Contohnya pada jenis screening bullying memiliki bagian A, bagian B, dan bagian C. Kemudian bisa juga pada jenis screening lain hanya memiliki satu bagian saja. Ketika user melakukan screening, ditampilkan soal dan jawaban. Pada jawaban terdapat opsi jawaban yang berbeda jumlahnya. Seperti pada screening bullying bagian A. Bisa memiliki 5 opsi jawaban pada satu soal dan bagian screening lain bisa memiliki 3 opsi jawaban pada satu soal. Kemudian, untuk submit dibuat per bagian. Jadi, ketika user melakukan screening bullying bagian A, harus disubmit dulu terlebih dahulu sebelum lanjut ke screening bullying bagian B. Nah, ketika user telah melakukan submit, maka akan menghasilkan hasil screening. Dengan hasil apabila terdeteksi bullying, maka akan menampilkan hasil positif dan diikuti dengan poin dan jenis hasilnya. Dan apabila tidak terindikasi bullying, maka akan menampilkan hasil negatif dengan diikuti poin dan jenis hasilnya. Kemudian terakhir, user bisa melihat bagian riwayat screeningnya dengan menampilkan kode screening, poin, hasil, dan juga deskripsi. User juga bisa melihat detail riwayat screeningnya dan akan menampilkan soal sekaligus satu opsi jawaban yang sudah dipilih oleh user ketika melakukan screening tadi. Nah, di sini kita diminta untuk membuat ERD dengan level logical design yang sesuai dengan spesifikasi fitur-fitur yang telah diminta di atas. Nah, untuk setiap entity diminta untuk menuliskan atribut beserta optionality-nya. Setiap entity menggunakan artificial primary ID. Nah, tuliskan relationship sebagai garis. Dan juga gambarkan optionality, cardinality, relationship beserta nama relationship-nya. Serta kita diminta untuk memecah apabila ada entity. Apabila ada entity yang cardinality-nya mengikuti. Dan semua entity harus berada pada 3SS. Jadi setelah melihat spesifikasi di atas, saya menemukan beberapa entity, yaitu yang pertama ada entity user yang berisi ID user, username, password, dan juga email. Pada entity user ini digunakan untuk menyimpan data-data user, yaitu username, password, ataupun email yang digunakan untuk login. Selanjutnya, ada entity jenis screening yang berisi atribut ID jenis screening dan juga atribut nama jenis screening. Selanjutnya, ada entity soal screening dengan atribut ID pertanyaan dan juga atribut pertanyaan.
Selanjutnya ada entity opsi screening dengan atribut ID opsi screening, teks opsi, dan juga nilai opsi. Selanjutnya ada entity detail soal jawaban. Nah, entity ini dibuat untuk menjadi entity persimpangan agar mencegah relasi many to many soal screening dan juga opsi screening. Jadi di sini detail soal jawaban hanya berisi ID detail. Selanjutnya ada entity screening. Dengan atribut ID screening, hasil screening, poin, dan juga deskripsi screening. Selanjutnya ada entity bagian screening dengan atribut ID bagian screening dan juga nama bagian screening. Selanjutnya ada entity hasil screening dengan atribut ID hasil screening, jawaban, dan juga nilai jawaban. Dan juga entity yang terakhir ada entity riwayat screening dengan ID dengan atribut ID riwayat screening. Nah, pada entity user ini primary key-nya yaitu ID user ditandai oleh tanda pagar dan juga bintang merah ini. Pada jenis screening, primary key-nya adalah atribut ID jenis screening. Pada soal screening, atribut ID pertanyaan merupakan primary key-nya. Pada entity detail soal jawaban, ID detail menjadi primary key-nya. Pada entity opsi screening, atribut ID opsi screening menjadi primary key-nya. Selanjutnya pada entity screening, di sini atribut ID screening menjadi primary key-nya. Lalu pada entity hasil screening, atribut ID hasil screening merupakan primary key-nya. Pada entity riwayat screening, atribut ID riwayat screening merupakan primary key-nya. Dan juga pada entity bagian screening, atribut ID bagian screening merupakan primary key-nya. Oke, untuk relasinya, di sini user berelasi dengan screening dengan relasi one to many dengan nama relasi melakukan dan dilakukan. Jadi di sini user tidak wajib melakukan screening, tetapi screening wajib dilakukan oleh user. Relasi yang kedua yaitu screening dan juga jenis screening. Dengan relasi one to many dan juga dengan nama relasi diidentifikasi dan mengidentifikasi. Jadi di sini screening wajib diidentifikasi oleh jenis screening dan jenis screening tidak wajib mengidentifikasi screening. Selanjutnya relasi yang ketiga yaitu relasi antara screening dan juga detail soal jawaban. Dengan relasi one to many dengan nama relasinya yaitu memiliki dan dimiliki. Jadi di sini screening tidak wajib memiliki detail soal jawaban, namun detail soal jawaban wajib dimiliki oleh screening. Selanjutnya relasi antara soal screening dan juga detail soal jawaban. Dengan relasi one to many, dengan nama relasi memiliki dan dimiliki. Jadi di sini soal screening
tidak wajib memiliki detail soal jawaban. Namun detail soal jawaban wajib dimiliki oleh soal screening. Selanjutnya ada relasi opsi screening dan juga detail soal jawaban. Dengan relasi one to many dan dengan nama relasi memiliki dan dimiliki. Jadi di sini opsi screening tidak wajib memiliki detail soal jawaban, namun detail soal jawaban wajib dimiliki oleh opsi screening. Relasi selanjutnya yaitu relasi screening dan hasil screening. Dengan relasi one to many dan dengan nama relasi menghasilkan dan dihasilkan. Jadi di sini screening tidak wajib menghasilkan hasil screening, namun hasil screening wajib dihasilkan oleh screening. Selanjutnya, relasi antara hasil screening dan juga riwayat screening. Di sini hasil screening dan juga riwayat screening mempunyai relasi one to many dengan nama relasi menghasilkan dan dihasilkan. Jadi di sini hasil screening wajib menghasilkan riwayat screening dan juga riwayat screening wajib dihasilkan oleh hasil screening. Relasi yang terakhir yaitu ada relasi screening dan juga bagian screening dengan cardinality one to many dengan nama relasi diidentifikasi dan mengidentifikasi. Jadi di sini screening wajib diidentifikasi oleh bagian screening, namun bagian screening tidak wajib mengidentifikasi screening. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini kita telah diberikan dua tabel yang pertama ada tabel stasiun yang berisi kolom nama stasiun, lokasi, dan juga nama kepala stasiun. Dan kedua ada tabel kereta yang berisi kolom nama kereta, tujuan akhir, jam berangkat, jam sampai, gerbong, nama masinis, dan juga nama pegawai. Nah, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi tabel-tabel di atas sesuai dengan aturan normalisasi pada sistem basis data. Dan juga ini ada pertanyaan, apakah tabel yang sudah dinormalisasi dapat mencapai 3NF? Nah, jadi untuk menormalisasi tabel-tabel di atas ini, maka kita harus memecahnya menjadi beberapa tabel. Jadi di sini jadi di sini kita harus melakukan normalisasi 2NF terlebih dahulu. Jadi pada tabel kereta kita bisa memecah menjadi tabel jadwal, masinis, lokomotif, dan juga gerbong. Pada tabel jadwal berisi kolom tujuan akhir, jam berangkat, dan juga jam sampai. Lalu diisi sesuai dengan data-data yang telah diisikan pada tabel kereta di atas. Yang kedua, tabel masinis dengan kolom nama masinis dan juga nomor pegawai yang diisi sesuai dengan data-data yang telah yang telah ada pada data tabel kereta di atas. Selanjutnya, tabel lokomotif dengan satu kolom nama kereta yang diisi dengan data nama-nama kereta yang telah diisikan pada tabel kereta di atas. Selanjutnya ada tabel gerbong dengan kolom nama gerbong. Diisi dengan data nama gerbong yaitu ekonomi, bisnis, dan juga eksekutif. Untuk tabel selanjutnya, tabel stasiun. Tabel stasiun ini juga dipecah menjadi 3 tabel, yaitu berisi nama stasiun, lokasi, dan juga nama kepala stasiun.
pada tabel stasiun hanya berisi satu kolom, yaitu nama stasiun, dan diisikan dengan nama-nama stasiun yang telah ada pada data-data di tabel stasiun di atas. Selanjutnya, pada tabel jalan hanya berisi satu kolom yang berisi nama jalan. Nah, di sini berisi data-data alamat jalan pada alamat berisi nama jalan pada alamat stasiun yang telah dituliskan pada tabel stasiun di atas. Selanjutnya, tabel kecamatan kabupaten dengan satu kolom bernama nama Kecap. Di sini tabel ini menyimpan kecamatan dan juga kabupaten dari alamat stasiun yang telah dituliskan pada tabel stasiun di atas. Dan yang terakhir ada tabel kepala stasiun yang berisi kolom nama kepala stasiun, dan pada tabel ini berisi data-data nama kepala stasiun yang ada pada tabel stasiun di atas. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi yang normalisasi 3NF, jadi tabel yang sudah dinormalisasi ini telah mencapai 3NF karena sudah tidak ada tabel yang sudah tidak ada data yang multi-value atau redundant. Jadi setiap tabel yang bisa menghasilkan data yang multi-value atau redundant tadi sudah dipisah, sehingga dapat menghasilkan ERD seperti ini, yang berisi entity gerbong dengan atribut ID gerbong dan juga nama gerbong. Selanjutnya ada entity jadwal yang berisi atribut ID jadwal, jam berangkat, dan jam sampai. Selanjutnya ada entity stasiun dengan atribut ID stasiun dan juga nama stasiun. Selanjutnya ada entity kepala stasiun yang berisi atribut ID kepala stasiun dan juga nama kepala stasiun. Selanjutnya ada entity jalan dengan atribut ID jalan dan juga nama jalan. Selanjutnya ada atribut kecamatan kabupaten, entity kecamatan kabupaten dengan atribut ID Kecap dan juga nama Kecap. Selanjutnya ada entity masinis yang berisi atribut ID masinis, nama masinis, dan juga nomor pegawai. Yang terakhir ada atribut entity lokomotif dengan atribut ID lokomotif dan juga nama kereta. Untuk relasinya di sini entity jadwal berelasi dengan entity gerbong dengan cardinality one to many. Nah, di sini jadwal wajib berelasi dengan gerbong dan juga tapi gerbong tidak wajib berelasi dengan jadwal. Ini untuk cardinality jadwal dan gerbong yang one to many ini berarti satu jadwal bisa dimiliki oleh banyak gerbong dan banyak gerbong bisa memiliki satu jadwal. Selanjutnya ada relasi dari entity jadwal dan entity stasiun. Di sini cardinality-nya yaitu one to many. Jadi di sini berarti satu jadwal bisa ada pada banyak stasiun dan stasiun bisa memiliki satu jadwal tersebut. Di sini jadwal wajib berelasi dengan stasiun, namun stasiun tidak wajib berelasi dengan jadwal. Untuk relasi selanjutnya yaitu relasi antara entity stasiun dan juga kepala stasiun dengan cardinality one to many, yang berarti satu stasiun bisa memiliki banyak kepala stasiun
Dan juga banyak kepala stasiun bisa dimiliki oleh satu stasiun. Di sini stasiun wajib berelasi dengan kepala stasiun, namun kepala stasiun tidak wajib berelasi dengan stasiun. Selanjutnya, relasi antara stasiun dan juga jalan. Jadi di sini relasinya yaitu one to one, berarti satu stasiun hanya terdapat pada satu jalan dan satu jalan hanya memiliki satu stasiun. Dengan optionality, stasiun wajib memiliki jalan, namun jalan tidak wajib memiliki stasiun. Selanjutnya, relasi antara stasiun dan juga kecamatan kabupaten yaitu one to one. Jadi di sini satu stasiun hanya bisa dimiliki oleh satu kecamatan kabupaten dan satu kecamatan kabupaten hanya bisa memiliki satu stasiun. Di sini untuk optionality-nya stasiun wajib memiliki kecamatan kabupaten, namun kecamatan kabupaten tidak wajib memiliki stasiun. Nah, selanjutnya ada relasi entity jadwal dan masinis dengan cardinality one to many. Jadi satu jadwal bisa terhubung oleh banyak masinis. Dengan optionality jadwal wajib memiliki wajib berelasi dengan masinis dan masinis tidak wajib berelasi dengan jadwal. Dan yang terakhir ada relasi dari entity jadwal dan juga lokomotif. Di sini untuk relasi untuk cardinality-nya yaitu one to many. Jadi satu jadwal dapat berelasi dengan banyak lokomotif dan banyak lokomotif dapat berelasi dengan satu jadwal. Di sini untuk optionality-nya jadwal wajib memiliki lokomotif, namun lokomotif maksudnya jadwal wajib berelasi dengan lokomotif, namun lokomotif tidak wajib berelasi dengan jadwal. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.